Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna bil khair wal afiyah. Wa kaifa halukun ya ustazah? Alhamdulillah ini bil khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahan nur. Sabahan nur. Sabahul ful. Sabahul ful. Di sini hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa. Baik, kita pelaksanaan pada yaum baik binako adua bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah. Semoga pembelajaran kita nantinya akan bermanfaat, bermakna bagi kalian semua. Amin. Setelah ini untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, karena cinta tanah air itu termasuk bagian dari iman. Watani minal Iman. Makanya kita hari ini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan Anda masam maju ke depan. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan dirijennya adalah Ananda. Silakan yang lainnya untuk berdiri. Ya, menghadap ke sini semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak boleh duduk kembali. Baiklah, Ayuh Talibat, saya akan absen kalian dulu ya. Ania Rafifah. Karena pelajaran sangat menyenangkan. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan untuk mampu menjelaskan apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin, baik secara istilah maupun bahasa. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan agar bisa menjelaskan atau menceritakan biografi atau profil dari setiap Khulafaur Rasyidin. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran tersebut, saya akan bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Siap? Ya. Sebutkan strategi atau dua strategi yang
digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah di kota Makkah? Ya, baiklah. Secara terang-terangan dan secara tertutup. Secara terang-terangan dan secara Tertutup. tertutup itu maksudnya rahasia ya. Sir dan jahr. Sir itu artinya rahasia. Kalau jahr artinya Tertutup. jahr artinya terang. Untuk memasuki pelajaran kita yang baru, saya ingin bertanya sedikit ya, bertanya sedikit saja. Kira-kira setelah Rasulullah wafat, ada nggak? Ada atau tidak orang yang menggantikan Rasulullah? Ada. Kira-kira siapa yang tahu siapa pengganti Rasulullah pertama kali setelah Rasulullah wafat? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Sudah lumayan mengenal ya. Saya ingin tahu kira-kira dari Khulafaur Rasyidin tersebut, khalifah yang ketiga siapa? Ya, coba tadi. Utsman bin Affan. Masyaallah. Baiklah. Pembelajaran kali ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, sudah dibagi. Dan sekarang saya akan membagikan lomba kerja dengan kalian. Baiklah, dalam lembar kerja ini di situ ada 2 kolom ya, yang sudah kalian lihat. Ada kolom pertanyaan dan sebelahnya ada kolom jawaban. Hari ini saya tugaskan kalian setiap kelompok menulis pertanyaan yang sekiranya membuat kalian pengen tahu gitu ya. Oh, saya kalau kelompok ini kira-kira apa ya? Saya pengen bertanya, saya penasaran tentang ini gitu ya. Nah, baiklah. Sekarang tulis beberapa pertanyaan, boleh 3, boleh 5, boleh 6 ya. Nah, silakan untuk ditulis. Saya kira-kira 2 menit cukup nggak? Insyaallah. Baik, saya tunggu ya. Oke, kita cukupkan untuk pertanyaan. Kita akan bertanya ke kelompok 1, kira-kira pertanyaan apa yang mau diajukan. Boleh berdiri biar teman-temannya dengar semua. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Baiklah. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Kedua, apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siapa nama-nama sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Nah, tidak semuanya ya, tidak semua sahabat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin. Apa saja sifat atau karakter yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin? Khalifah itu mempunyai karakter sendiri. Apa saja karakter tersebut? Mari kita tonton video yang akan saya putarkan. Tolong disaksikan dengan seksama. Insya Allah ada jawabannya di sini. Selain video ini, boleh kalian membaca buku yang menjadi sumber ajar ya. Atau boleh nanti kita melihat artikel yang ada di internet. Setelah melihat video tadi dengan seksama, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan apa yang sudah ditanyakan, mendiskusikan pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Siap? Siap. Oke, boleh dimulai. Bagaimana? Dan cukup? Saya ganti dulu ya. Baiklah. Kelompok 1. Karena sudah cukup bagi kita berdiskusi, pertanyaan ada dan jawabannya juga sudah ada, maka kita akan mempresentasikan satu persatu atau menjawab satu persatu dari pertanyaan yang sudah ada di depannya. Baiklah. Nomor 1, pertanyaan apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Kepada kelompok 1,
silahkan untuk menjawab atau boleh ke depan. Boleh ke depan. Maju ke depan, dibaca hasilnya dengan jelas. Ya, nah, silakan. Yang lainnya didengarkan biar tahu jawabannya. Pertanyaan, apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin juga adalah pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Setelah beliau ya, bagus, tepuk tangan. Sebelum kita ke pertanyaan ketiga dan keempat, saya akan menambah sedikit untuk yang pertama tadi ya. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Mereka adalah penggantinya Rasulullah. Secara istilah tadi ya, setelah Rasulullah wafat, penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin. Bagaimana secara bahasa? Khulafaur Rasyidin itu dari kata apa? Khulafa dan Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyiduna. Maka Ar-Rasyiduna enggak Ar-Rasyidin. Ini kaitannya dengan ilmu. Insya Allah akan paham ketika salah kelas 3. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa itu jamak. Kata jamak. Jamak dari apa? Dari khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Karena banyak, jadi dijamakkan. Ar-Rasyidun itu artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi rusdun itu artinya petunjuk. Orang yang mendapatkan namanya Ar-Rasyidin. Kata jamak jadi Ar-Rasyidun. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin itu dari kata bahasa Arab yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Paham ya? Baik, ya, baiklah. Sekarang Anda sudah paham ya? Sekarang coba kira-kira dan seberapa paham kalian dengan isi lembaga dan ya. Baiklah, lembaga kerja ini nanti dikumpulkan ya, sebagai tugas. Dan untuk yang akan datang, tolong diskusikan, tetap di kelompoknya masing-masing ya. Diskusikan, terus tuliskan poin-poin penting yang sudah kalian pelajari dari apa tadi? Khulafaur Rasyidin, dari biografinya dan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ya? Siap? Siap. Baiklah. Dan untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Kita akan mengakhirinya dengan membaca doa kafaratul majlis. Boleh di apa namanya? Di dalam boleh diisi nanti. Kita berdoa apa namanya? Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita hari ini cukup memberi manfaat buat kita ya. Amin. Buat kita bahagia hari ini ya. Amin. Dan kami harapkan kalian tetap terus belajar, tetap berinovasi ya. Nanti ada tugas-tugas dari ustazah yang mungkin agak menantang ya, tapi mengasihkan. Oke? Ya. Saya pengen tanya sekali aja, satu aja sebelum kita keluar atau mengakhiri. Kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Asik. Seru ya? Ngantuk nggak? Enggak. Baiklah. Tetap semangat. Tetap semangat. Sudah pernah dengar tepuk 1, 2, 3? Pernah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bisa jadi hukum penyanyi ya. Iya, terima kasih saya ucapkan lakunna syukran katsiran lakunna wa syukran ala ihtimamikunna wa ta'allamna jayidan wa qara'na jayidan wa qara'na katsiran li anna
لأن الفهم بعد القراءة سيأتي الفهم بعد الفهم بعد القراءة. نقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.